Waalaikumsalam Pak Ikrom. Bagaimana kabarnya Pak Ari? Alhamdulillah sehat. Oh iya Pak Ari, hari ini ada coaching ya dengan Bu Fitri. Benar sekali Pak Ikrom. Rencananya nanti jam 10 saya akan melakukan coaching. Baik Pak Ari, kehadiran saya di sini adalah memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang akan Bapak kembangkan. Maka dari itu saya mengamati proses coachingnya yang akan Bapak laksanakan kepada Bu Fitri. Apakah Bapak sudah siap melaksanakan proses coachingnya? Insya Allah saya sudah siap Pak. Saya juga berterima kasih kepada Bapak yang sudah bersedia menjadi pengamat saat saya melakukan coaching bersama Bu Fitri. Baik Pak, sebelum melakukan coaching ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan saya tanyakan kepada Bapak ya. Silakan Pak. Pertama, saya akan menjelaskan rubrik penilaian pengamatan dari coaching yang akan Bapak lakukan. Nah, jadi poin akan saya amati saat Bapak melakukan coaching, yaitu saya akan melibatkan apakah akan melakukan percakapan coachingnya sesuai dengan alur tirta atau tidak. Seperti yang kita ketahui bahwa alur tirta terdiri dari tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ya Pak. Ya betul sekali Pak. Selanjutnya saya akan mengamati apakah Bapak melakukan coaching berdasarkan prinsip coaching. Prinsip coaching itu membentuk kemitraan dengan coach, kemudian menggali potensi coach dengan proses yang kreatif sehingga potensi coach ya bisa maksimal Pak. Ya Pak. Nah, kemudian kompetensi inti coaching yang harus diperhatikan ialah kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, di mana coach sebaliknya lebih banyak mendengar, tidak langsung menjudge atau melabeli. Selanjutnya, seorang coach juga harus bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, ketika Bapak mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bapak juga perlu mendengarkan dengan rasa. Apa yang dimaksud dengan rasa adalah mendengarkan pembicara, approach, yaitu memberi sinyal bahwa Anda mendengarkan coach dengan kontak mata. Terus kemudian mengangguk, bila bilang ya, oke, ya, terus kemudian summarize, rangkum yang Anda tangkap, ya, terus kemudian ajukan pertanyaan yang mendalam dan menggali kompetensi coach. Nah, apakah sudah jelas rubrik penilaiannya Pak Ari? Ya Pak, pada saat melaksanakan coaching nanti saya juga berencana melaksanakannya sesuai alur cerita. Lalu saya juga akan menerapkan prinsip dan kompetensi inti coaching. Saya rasa rubrik penilaian yang Bapak sampaikan sudah cukup jelas. Selanjutnya saya izin mengajukan pertanyaan Pak Ari. Silakan. Pertama, kompetensi coaching apa yang Bapak kembangkan tersebut Pak? Pada saat coaching nanti saya ingin mengembangkan semua kompetensi inti, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira dari ketiga kompetensi itu Pak Ari yang diutarakan, bagian mana secara spesifik atau khusus Pak Ari yang Bapak ingin saya observasi Pak? Di bagian mendengarkan dengan aktif dan cara saya menyampaikan pertanyaan yang berbobot itu. Ya, jadi Bapak menginginkan mendengarkan aktif, menyampaikan pertanyaan yang berbobot ya Pak? Ya. Nah, kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan Bapak inginkan dari sesi coaching yang Bapak lakukan nanti Pak? Pertama, saya mampu menyimak dan akan lebih banyak mendengar daripada berbicara.
Saya juga akan menghindari judgement, asumsi, dan mengasosiasi. Yang kedua, saya juga nanti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka. Nah, mungkin cukup Pak kegiatan pra observasi kita ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang Bapak capai. Terus kemudian ingin saya observasi selanjutnya, silakan Bapak melaksanakan coachingnya bersama dengan Bu Fitri Pak. Ya, nanti setelah melakukan coaching kita bertemu lagi untuk berbincang tentang hasil proses coachingnya Bapak. Ya Pak, terima kasih karena sudah bersedia berbincang-bincang. Sebelumnya sebelum saya melakukan proses coaching nanti. Ya, saya mengucapkan terima kasih Bapak. Ya, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam Bu Fitri. Ini Pak Ari, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita nih tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Pak. Baik Bu, apa yang Ibu ingin ceritakan? Begini Pak Ari, jadi akhir-akhir ini saya merasa bahwa murid-murid di kelas itu kok kurang antusias ya dalam belajar. Terus jumlah murid yang mengumpulkan tugas itu hanya 50% Pak di kelas saya. Jadi menurut Bu Fit, apa yang ingin Ibu harapkan dari obrolan kita kali ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya Pak, tentang antusiasme anak-anak yang kurang dalam menerima pembelajaran saya, seperti itu Pak. Menurut Ibu, hal apa saja yang membuat murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat kembali, sepertinya yang menyebabkan murid-murid saya kurang dalam menerima pembelajaran saya atau kurang antusias itu karena pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan Pak, terlalu monoton, terus saya juga terlalu dominan untuk bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat aktif dan berbicara pada pembelajaran saya Pak. Begitu ya. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu itu antusias dalam pembelajarannya? Menurut saya, murid-murid saya menginginkan pembelajaran yang asik, terus tidak monoton dan membosankan. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu asik dan tidak bosan pada pembelajaran itu? Mungkin menurut saya pembelajaran harus berpusat pada anak ya Pak, di mana anak-anak itu lebih aktif dalam pembelajaran. Terus kemudian saya akan mengadakan seperti ice breaking atau game-game supaya pembelajaran lebih menyenangkan. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam mengumpulkan tugas? Kemungkinan sih karena tugas yang saya berikan itu terlalu banyak Pak dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa di kelas? Untuk saat ini saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan Pak. Adakah sumber belajar selain buku teks? Sebenarnya sih saya pikir banyak ya Pak. Sumber belajar itu seperti video YouTube, artikel di blog, terus tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga sih kita menggunakan aplikasi yang sedang tren saat ini seperti TikTok, reel di IG, seperti itu Pak. Nah, betul sekali Ibu. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar yang pasti akan membuat murid-murid atau anak-anak antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini?
Mungkin saya pertama akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti yang saya sebutkan tadi, Pak. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugasnya tidak terlalu banyak seperti kemarin-kemarin. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Nah, misal menggunakan bentuk pembelajaran menarik lewat lagu, puisi, pantun, terus laporan digital seperti itu, Pak. Bagus sekali rencana ini. Mudah-mudahan berhasil. Terus apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya sedang dalam kegiatan eksplorasi materi tadi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya, Pak. Wah, bagus sekali Ibu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan ya Bu ya. Terima kasih Pak Ari atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin. Ya Allah, amin. Terima kasih Pak Ari. Lagi, wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Pak Ari, sangat luar biasa Pak Ari. Ini tadi proses coachingnya berjalan dengan lancar ya Pak. Nah, bagaimana perasaan setelah menyelesaikan proses coaching tadi Pak? Alhamdulillah Pak Ikram, perasaan saya setelah melakukan proses coaching tadi, saya rasa kompetensi yang saya harapkan sudah tercapai. Saya juga merasa bahagia bisa bercerita banyak dengan Koci sehingga semua permasalahan yang dihadapi Koci bisa tersampaikan. Oh, baik Pak Ari ya. Pada saat coaching tadi, jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan kompetensi yang Pak Ari harapkan, kira-kira apa saja yang sudah Bapak lakukan pada proses coaching tadi Pak? Ya Pak, saat melakukan coaching tadi saya merasa sudah mampu fokus terhadap Koci, yaitu dengan mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang terbuka sehingga bisa menggali Koci untuk berpikir kritis dan sesuai dengan alur tirta. Alhamdulillah ya. Jadi sudah tercapai ya Pak indikator pengembangan yang Bapak harapkan. Kalau menurut saya sudah. Izinkan saya menyampaikan hasil observasi saya kepada Pak Ari. Silakan Pak. Observasi berdasarkan saya, percakapan coaching yang banyak dilaksanakan tadi cukup berjalan dengan baik, di mana percakapan sudah menggunakan alur tirta ya, tujuan, indikator, rencana, dan tanggung jawab. Bapak sudah menanyakan tujuan kepada coach pada sesi coaching itu, mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahannya, terus merencanakan aksi untuk menyelesaikan masalah. Bapak juga memancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab Pak. Untuk apa? Untuk menjalankan rencana aksinya. Selain itu Bapak juga sudah menerapkan prinsip dalam coaching, di mana Bapak fokus dengan coach, artinya Bapak sudah melakukan kehadiran penuh. Bapak juga mendengarkan ya, aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti yang sudah Pak Ari sampaikan pada kegiatan pra observasi tadi, itulah fokus yang diinginkan untuk saya observasi ya Pak. Menurut saya itu sudah sangat baik yang dilakukan oleh Pak Ari, juga mampu mencapai harapan yang sudah Bapak sampaikan
praobservasi. Jadi kompetensi menurut saya sudah tercapai Pak Ari. Iya Pak, saya senang mendengarnya. Terima kasih atas umpan balik yang sudah Bapak sampaikan. Sama-sama Pak Ari. Dari hasil coaching yang saya sampaikan ke Bapak, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan Pak? Saya berencana ke depannya akan terus melakukan latihan-latihan lebih intensif dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga nanti saat saya melakukan proses coaching ke depannya akan lebih baik lagi. Baik Pak Ari, ya semoga kompetensi yang dimiliki Pak Ari tersebut bisa dikembangkan sesuai dengan harapan Bapak, terus berlatih dan berkembang. Ya Pak, saya akan terus berlatih. Apakah ada pertanyaan kepada observasi Pak? Saya rasa cukup Pak ya. Oh ya, kalau sudah cukup ya demikian, dan terima kasih Pak Ari. Ya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.